Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang spektroskopi massa dalam elusidasi struktur. Sebelum saya memaparkan materi spektroskopi massa, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yulia Permatasari, NIM 170-138 dari kelas 6C, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas elusidasi struktur dengan dosen pengampu Bapak APT Hayul Fadli MSI. Oke, mari kita cari tahu apa itu spektroskopi massa. Nah, spektroskopi massa adalah suatu metode analisis untuk mengetahui massa molekul atau MR berdasarkan pada pengubahan komponen sampel menjadi ion-ion gas dan memisahkannya berdasarkan perbandingan massa terhadap muatan M atau E melalui benturan dengan elektron berenergi tinggi. Nah, apa sih fungsi dari spektroskopi massa? Nah, ada 3 fungsi spektroskopi massa. Yang pertama yaitu untuk menentukan massa suatu molekul. Nah, yang kedua yaitu untuk menentukan rumus molekul dengan menggunakan spektrum massa beresolusi tinggi atau high resolution mass spectra. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu untuk mengetahui informasi dari struktur dengan melihat pada pola fragmentasinya. Selanjutnya kita masuk ke instrumentasi dari spektroskopi massa. Bagaimana sih instrumentasi spektroskopi massa sehingga ia bisa menentukan massa dari suatu molekul? Nah, mari kita lihat gambarannya. Nah, yang pertama yaitu tempat injeksi sampel, yang kedua yaitu tempat penguapan sampel, yang ketiga tempat pengionan sampel, yang keempat adalah tempat penyinaran sampel, dan yang kelima yaitu tempat pemisahan sampel. Nah, singkatnya, sampel akan dimasukkan ke dalam spektrum dan akan mengalami penguapan. Kemudian, sampel akan diionisasikan dengan disinari sinar elektron sehingga dia akan menghasilkan partikel bermuatan. Nah, ion-ion tersebut akan dipisahkan berdasarkan rasio massa dan dideteksi oleh detektor. Nah, bagaimana sih syarat sampel untuk spektroskopi massa? Yang pertama yaitu sampel dapat berupa padat, gas atau larutan sesuai dengan teknik ionisasinya. Yang kedua, sampel yaitu sampel mudah mengion sesuai dengan teknik yang dipilih. Nah, yang kemudian yang ketiga yaitu sampel dapat berupa non-volatil atau volatil. Nah, yang keempat yaitu sampel dapat berupa senyawa non-volatil ataupun volatil sesuai dengan ionisasi yang dipilih. Yang kelima yaitu sampel memiliki molekul yang besar atau massa yang besar. Nah, yang keenam yaitu sampel dapat berupa larutan berwarna ataupun tidak berwarna. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh analisis spektroskopi massa. Nah, sebelum kita menganalisa hasil spektroskopi massa, kita harus mengetahui apa itu spektrum massa. Nah, spektrum massa adalah suatu plot kelimpahan relatif versus massa permuatan yang biasanya dia berupa garis. Nah, bagaimana sih puncak-puncak spektrum massa? Nah, puncak spektrum massa itu biasanya dinormalkan oleh base peak atau puncak dasar. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh spektrum massa. Nah, contoh yang pertama yaitu spektrum pentana. Nah, dari spektrum ini kita dapat mengetahui berat molekulnya yaitu 72 dan base peak-nya itu 43. Nah, untuk menganalisis spektrum massa, kita harus mengingat jumlah berat molekul suatu atom. Nah, untuk angka 72 kita dapat mengetahui itu adalah pentananya sendiri atau berat pentananya, dan 43 itu adalah CH3, CH2, CH2. Untuk 57 yaitu CH3, CH2, CH2. Nah, selanjutnya contoh kedua yaitu contoh spektrum isotop. Nah, spektrum isotop ini adalah spektrum yang menandakan dia memiliki 2 atau lebih C karbonnya. Nah, di mana jika molekul memiliki lebih dari satu atom Cl atau Br akan ditemukan pola isotop cluster. Nah, ini ada gambar contoh cluster isotop. Sekian video pemaparan saya tentang spektroskopi massa.
Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.